Kalau seorang hamba ingin masuk surga, hendaknya dia menunggu ibunya, menemani ibunya, dan berbakti kepada ibunya, bukan malah meninggalkan. Ini ada sebagian ya dari guru kita, ya mudah-mudahan Allah mengampuni guru-guru kita. Itu ada yang kadang-kadang pahamnya kurang tepat. Begini, katanya kalau hidupmu ingin bahagia dan cepat mandiri, kamu tinggalkan ibumu, kamu mau cari kontrakan sendiri, ibumu biarkan hidup sendiri. La ilaha illallah. Ini hadisnya. Disuruh kita melazimi ibu kita. Kecuali kalau ibu kita masih ada ayah kita, masih sehat walafiat. Di situ ada adik kita yang belum menikah yang menemani. Ini lain lagi persoalannya. Ini ibunya sendirian, ayahnya sendirian. Dia kontrak rumah, katanya supaya hidupnya bahagia. Ya salam. Bahagia itu dengan berbakti pada orang tua, bukan dengan meninggalkan orang tua. Lihat orang-orang yang soleh itu, yang doanya makbul di sisi Allah. Uwais Al-Qarni itu karena berbakti pada ibunya. Abu Hurairah selalu menemani ibunya. Bukan seperti di zaman ini beberapa ustadz, dia pemikirannya hanya pada kebahagiaan rumah tangga si anak. Dia tidak berpikir masuk surganya anak. Karena bahagia di dunia itu belum tentu masuk surga loh. Kalau kebahagiaannya semu itu paham? Nah, kelihatannya bahagia padahal tidak bahagia. Bagaimana seorang ya, dia ingin masuk surga, ingin bahagia, tapi dia tinggalkan ibunya. Sudah tua ibunya, tinggal di rumah sendiri. Kalau sakit siapa yang merawat? Ada yang bilang katanya, ya tinggal ngontrak rumah dekat-dekat rumah ibunya. Bukan ngontrak dekat, disuruh menemani. Hadis ini. Makanya saya tegas dalam hal ini, tegas. Kalau kita masih punya orang tua kita tidak bisa apa-apa, rawat. Pernah suatu hari ada pemuda datang kepada Nabi SAW. Sebenarnya kisahnya itu ada dua. Satu pemuda ingin berangkat jihad bersama Nabi, satu pemuda ingin hijrah bersama Nabi. Hadisnya begitu. Sudah kita bahas kan? Kapan hari? Apa kata Nabi? Nabi bertanya, qal ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, na'am dia. Irji ilaihima, pulang kepada keduanya. Fafihima fajahid, pada keduanya kamu berjihad, gak usah jihad perang, kamu jihadmu kepada orang tuamu. Lihat, disuruh pulang ini, bukan disuruh jihad. Padahal jihad ini lebih baik daripada cari kontrakan sendiri. Ini sebab ada dai-dai yang ngawur ini menurut saya. Mana dalilnya? Suruh cari kontrakan sendiri, orang tuanya suruh hidup sendiri. Orang itu sudah tua renta, mau ke kamar mandi untuk wudhu saja kerengkelan, bahasa Jawanya apa? Kerengkelan itu, pegang-pegang itu ya. Dia cari kontrakan karena pengen hidup bahagia dengan istrinya yang masih muda. Kalau ingin hidup bahagia, rawat orang tua. Sampai kapan Ustaz? Sampai orang tua meninggal dunia atau kita yang meninggal dunia lebih dahulu. Sampai itu. Maka ini kalau kita ingin masuk surga ya saya tidak tahu. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan semu, ya saya tidak tahu. Kebahagiaan semu itu pada zaman. Benar, kebahagiaan semu. Dan saya tidak mendapatkan dalil. Rata-rata itu tidak ada dalilnya, fatwa tanpa dalil. Kalau fatwa yang ada dalilnya, temani ibu. Anak di Saudi Arabia pada zaman sering diberi contoh nyata oleh syekh-syekh sana. Kami sedang rapat begini, syekhnya mimpin rapat, pimpinan kantor kami, karena kami di kantor dakwah, saya di Wizarah Su'un Al-Islamiyah, Kementerian Agama Saudi Arabia. Itu kami sedang rapat. Ini ada dai India, dai Indonesia, saya dai Filipina, dai yang lain itu ngumpul. Ini syekhnya orang Saudi rapat. Ditelepon itu. Telepon oleh uminya. Apa katanya? Labbaik. Katanya terus dia bilang kepada kita, labbaik itu aku penuhi panggilanmu. Katanya ini rapat kita skoros, kalau ana belum datang sampai sholat isya, antum sholat isya saja, rapat besok ditunda besok. Saya ini mau belanja untuk ibu saya. Masya Allah. Jadi dipanggil ibunya langsung tanpa babi ibu. Kalau kita, waduh ibu saya masih rapat, nanti setengah jam lagi. Kalau di Saudi tidak, ditinggal rapatnya Pak. Ditinggal rapatnya untuk memenuhi panggilan ibunya. Jauh kita dengan mereka, orang-orang Arab jauh sekali. Bahkan ada yang ibunya dimasukkan panti apa? Jompo. Naudzubillah min dzalik. Ibunya diusir dari rumahnya. Yang aneh, ada suami istri numpang di rumah ibunya, ibunya yang diusir dari rumah itu. Hah? Ibunya. Ada suami istri yang dilaporkan ibunya ke saya.
Ibunya cerita, harta ibunya dihabiskan oleh anaknya dan menantunya. Kemudian ibunya disia-siakan, yang punya harta malah ibunya disia-siakan. Naudzubillahi min dzalik. Tidak boleh seperti itu. Justru kita kalau bekerja punya sedikit harta, kelebihan harta, kita gunakan untuk membahagiakan orang tua kita. Kita gunakan untuk membahagiakan orang tua kita, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya saya tidak menyalahkan kalau antum sudah kadung kontrak, orang tuanya jauh, ya didatangi sering-sering. Didatangi sering-sering. Kalau bisa tinggal dengan orang tua itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ini hadisnya, kita bacakan hadisnya ya. An Muawiyah ibni Jahimata radhiyallahu anhuma. Anna Jahimata jaa ila Rasulillah, sesungguhnya Jahimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, aradtul ghazwa, aku ingin pergi perang. Wajituka, dan aku datang kepada dirimu ya Rasulullah. Astasyiruka, aku meminta pandanganmu, aku bermusyawarah denganmu. Faqala, maka Rasul bersabda, hal laka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Nah, mau perang ini, mau perang. Kamu masih punya ibu? Kata Rasulullah. Qala na'am, laki-laki itu, ya, Jahimah mengatakan, iya, aku masih punya ibu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ilzamha, tungguilah ibumu, dekatlah dengan ibumu. Ilzamha itu apa? Temani ibumu. Disuruh menemani ibunya. Tidak boleh berangkat perang. Kalau orang sekarang, wah, ini perang membela Islam ini penting ini. Ibu nanti dulu. Kalau orang sekarang ya, pendapatnya orang sekarang. Kalau Rasulullah tidak, ilzamha, temani ibumu, tunggui ibumu, tetapilah ibumu, jangan kau tinggalkan ibumu. Fa innal jannata, karena sungguhnya surga itu inda rijliha, di sisi kakinya ibu. Rawahu al-Hakim, hadis ini diriwayatkan Imam al-Hakim di al-Juz'u ar-Rabi' di rakam al-hadi wal habsun al-mi'ah nomor 151. Wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam al-Hakim. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, hadis ini kesahihannya disepakati oleh Imam adz-Dzahabi sebagaimana disahihkan oleh Imam al-Hakim. Wa hassanahu al-Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh al-Albani fi Sahihil Jami', dalam kitab Sahihul Jami', hadis nomor ar-rabi'u wa sittumi'ati wal alfan 2604. Maka mari para jemaah, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk berbakti kepada orang tua kita. Setidaknya jangan berkata-kata kasar kepada orang tua, baik bapak maupun ibu, lebih-lebih ibu. Lebih-lebih ibu. Kalau dipanggil, tinggalkan pekerjaan kita. Tidak apa-apa. Kalau orang salaf dahulu ya, seandainya dipecat dari pekerjaannya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada barokahnya kita mempertahankan pekerjaan kalau orang tua kita tidak ridho. Tidak ridho. Kita ingin surga, bukan ingin kebahagiaan semu di dunia ini. Kenapa saya katakan semu? Karena bahagia di dunia ini belum tentu masuk surga. Kalau bahagia, kalau tidak, ya sekedar dapat nikmat. Karena tidak semua orang yang dapat nikmat itu bahagia. Ya, tidak semua orang yang dapat nikmat itu bahagia. Kalau dia menggunakan nikmatnya untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada kebahagiaan di sana. Maka berlemah lembut dengan ibu, bapak yang masih punya orang tua. Sudahlah, apapun yang dikatakan oleh orang tua dengar, jangan dibantah. Jangan kita kasar kepada orang tua kita. Kalau kita tinggal jauh, jenguk selalu orang tua, nggak apa-apa. Capek-capek pulang kerja jam 4, mampir ke rumah ibu dulu, pijetin ibunya, antar ke rumah sakit atau ke dokter kalau sakit, cukupi kebutuhannya. Kemudian kalau rumahnya ibu sudah tidak layak, rumah orang tua bapak sudah tidak layak, direnovasi. Kadang-kadang kita ini lupa, rumah kita megah, semuanya serba ada di orang tua. Ya Allah, kasurnya orang tua sudah kempet, tahu kempet ya? Kasurnya, bantalnya sudah lecek, perabotannya sudah lama, tidak diganti, rumahnya bocor, dibiarkan. Tidak boleh seperti itu. Dulu orang tua kita membesarkan kita, mendidik kita, menjadikan kita sampai menjadi orang-orang yang berguna, tapi kita melupakan jasa-jasa orang tua. Tidak boleh, karena kita ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga melalui jalan berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu, ditemani itu. Khususnya kalau ibu sudah sendirian, orang tua bapak sudah meninggal, ajak ke rumah kita. Kalau ibu tidak mau, kita disuruh tinggal di rumahnya ibu, tinggal di rumah ibu, gak apa-apa, pindah
Ustaz, saya harus meninggalkan pekerjaan, cari pekerjaan di dekat rumahnya ibu, lebih barokah insyaallah taala. Tidak mesti hasil yang banyak itu barokah. Bisa jadi kita di dekat ibu, setiap hari kita bisa berbakti kepadanya, itu lebih barokah.